Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yaitu paidos yang artinya anak dan agogos yang artinya membimbing. Lalu menurut Profesor Dr. Jacob Feld, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar kelak ia mampu menyelesaikan tugas hidupnya dengan mandiri. Lalu dalam dunia pendidikan itu sendiri, pedagogik adalah ilmu menjadi seorang guru, bagaimana guru bisa memilih strategi yang terbaik untuk mengajar peserta didiknya. Menurut saya, pedagogik dalam dunia pendidikan belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik. Misalnya, guru belum mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran atau belum mampu menyusun rancangan pembelajaran dengan baik. Padahal, guru tidak lagi bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, maupun pembimbing yang senantiasa berupaya memaksimalkan perkembangan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya. Antara lain yang pertama, memperluas pengetahuannya. 2. Menguasai karakteristik peserta didik. Yang ketiga, menguasai teori pembelajaran. Yang keempat, berkomunikasi dengan baik dengan peserta didiknya. Yang kelima, mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang keenam, mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dan lain sebagainya. Kita mungkin sudah tahu bahwa pedagogik itu adalah ilmu, seni, atau bahkan strategi dalam mendidik manusia. Namun demikian, pedagogik bukan hanya diartikan sebagai ilmu praktik yang hanya terikat pada metodologi semata. Pedagogik harus dipahami sebagai ilmu mengenai hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Pedagogik itu adalah hal yang sangat penting ya bagi proses pendidikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa salah satu kompetensi guru adalah kompetensi pedagogik. Namun sayangnya di lembaga perguruan tinggi saat ini tuh kompetensi pedagogik ini kurang mendapat prioritas. Terbukti dalam beberapa program studi pendidikan kompetensi ini tuh hanya diajarkan beberapa SKS saja, sehingga mahasiswa pendidikan yang notabene-nya calon guru atau sebagai perancang pembelajaran masa depan harus mendapatkan lebih banyak mata kuliah yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik ini gitu. Kebutuhan inilah gitu yang harus ditambah atau ditingkatkan di perguruan tinggi untuk mencetak guru agar menghasilkan lulusan yang lebih mumpuni khususnya dalam keilmuan pendidikan. Dan juga pemahaman tentang pedagogik juga harus perlu direkonstruksikan dalam paradigma kaum mahasiswa atau kaum calon guru. Untuk apa? Untuk dasar dan pijakan dalam membangun pendidikan yang lebih baik gitu ya, dalam mendidik anak didiknya kelak gitu ya, yakni pendidikan yang bermutu dan bermartabat, sehingga mampu membangun peradaban dan membangun generasi yang dicita-citakan dan didambakan oleh Indonesia. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan di lingkungan keluarga dan pendidikan di lingkungan sekolah. Sedangkan konsep dari lingkungan masyarakat itu sendiri, yaitu masyarakat dapat diartikan sebagai satu bentuk tata kehidupan sosial dengan tata nilai dan tata budayanya sendiri. Dalam arti ini, masyarakat adalah wadah dan wahana pendidikan, medan kehidupan manusia yang majemuk. Nah, bila dilihat dari konsep pendidikan, masyarakat adalah sekumpulan banyak orang dengan berbagai ragam kualitas diri, mulai dari yang tidak berpendidikan sampai kepada yang berpendidikan tinggi. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan pedagogik yang pertama yaitu memanusiakan manusia. Nah, maksud di sini itu yaitu menciptakan seorang manusia yang dewasa sehingga dapat menjalani kehidupannya dengan mandiri dan bahagia, termasuk juga di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua yaitu memahami jati diri, agar anak didik mampu memahami dan menjalani kehidupannya di masa yang akan datang, dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, serta hidup yang bermakna. Yang ketiga, melatih keberanian,
Yang keempat, mengembangkan kepribadian, agar anak dapat menjadi seseorang yang berkepribadian baik sehingga dapat menghadapi kehidupannya kelak. Maka dari itu saya mengharapkan pedagogi ini juga bisa diterapkan pada keseharian kita di lingkungan masyarakat. Karena pedagogi mampu menciptakan generasi yang unggul, yang berpikir kritis, sehingga mendorong manusia untuk terlibat di dalam perubahan sosial ke arah kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan juga kesejahteraan. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu harus bisa memotivasi para siswanya. Seorang pendidik juga harus bisa memberikan kebebasan kepada siswanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu jadi agar siswanya itu bisa berpikir kritis dan agar siswanya itu bisa menyampaikan pendapatnya secara gentle gitu. Jadi nggak takut, nggak malu gitu. Jadi kayak mereka tuh pede-pede aja nyampein pendapat mereka gitu. Nah ketika siswanya menyampaikan pendapat, pendidik itu harus bisa mengapresiasinya, harus bisa memberikan sesuatu hal kayak pujian gitu, biar peserta didiknya tuh nggak merasa kayak gimana ya, kayak aduh harusnya tadi saya nggak nyampein pendapat. Nah jangan sampai peserta didik tuh jadi kayak gitu. Jadi saat peserta didik menyampaikan pendapat mereka, seorang guru tuh harus bisa mengapresiasinya. Meskipun guru memberikan kebebasan, tapi bukan berarti guru itu melepas tangan begitu saja. Nah jadi guru juga harus bisa menjadi contoh yang baik, harus bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk siswa-siswanya. Karena kan apalagi selama di sekolah, siswa itu ya panutannya guru gitu. Nah selain itu juga guru tuh harus bisa menumbuhkan semangat belajar yang tinggi bagi para siswanya. Nah guru juga harus memiliki metode belajar yang mudah dipahami oleh para siswanya. Nah, menurut saya sebagai seorang guru juga itu kita harus bisa merangkul semua siswa tanpa terkecuali. Jadi kita tuh nggak boleh mandang kayak nggak boleh beda-bedain siswa gitu. Jangan sampai kayak ngerangkulnya itu sama siswa-siswa yang cepat tanggap aja. Jangan sampai baiknya itu cuma sama siswa-siswa yang pintar-pintar aja gitu istilahnya, tapi siswa-siswa yang lamban, siswa-siswa yang mungkin butuh perhatian lebih agar mereka bisa lebih mengerti tentang pelajarannya itu tuh malah diabaikan gitu. Jangan sampai seperti itu, karena kalau menurut saya pribadi, saat kita memutuskan untuk menjadi seorang pendidik, saat kita memutuskan untuk menjadi seorang guru, maka kita harus sudah tahu gitu kalau nanti nih kita tuh bakal menghadapi anak-anak yang berbagai macam gitu, yang bervariasi. Ada yang cepat tanggap, ada yang malas, ada yang lamban, ada yang rajin. Nah kita tuh harus sudah tahu dan harus sudah siap dengan hal itu. Jangan sampai saat kita udah jadi guru kita malah membeda-bedakan siswa. Nah jangan sampai seperti itu, karena saat siswa yang lamban gitu ya dibedain sama gurunya, pasti mereka akan merasa kayak mereka juga pasti merasa lah gitu, kayak saya ini kayaknya dibedain gitu. Nah nanti mereka tuh jadinya tuh nggak ada semangat lagi belajar, karena mereka merasa kayak buat apa juga saya belajar, karena nggak diapresiasi juga sama gurunya. Nah jangan sampai ada siswa yang berpikiran seperti itu. Kita tuh mau sama siswa yang kayak gimana pun ya harus dirangkul gitu. Nah untuk siswa yang mungkin agak sedikit lamban ya dalam memahami sesuatu, kita tuh bisa rangkul gitu. Kita bisa kita bisa ajak ngobrol gitu, kayak apa sih yang susahnya, coba sini ibu bakal jelasin lagi kayak gitu. Saat ini, keadaan pendidikan di Indonesia belum mampu membangun kehidupan yang dicita-citakan. Pendidikan saat ini belum sampai pada pendidikan yang berbudaya dan memiliki kemampuan dan kreativitas abad ke-21. Pendidikan saat ini telah menyimpang dari hakikat yang seharusnya, yaitu pendidikan yang mampu melahirkan manusia-manusia yang memiliki sikap adaptif di kehidupannya. Nyatanya, hanya melahirkan manusia-manusia yang gegap budaya dalam menjalani kehidupannya. Bahkan, ketika proses pembelajaran
kebanyakan masih mengutamakan pencapaian pengetahuan secara kognitif dan mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. Nyatanya, sejatinya pendidikan bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga harus memperhatikan antara keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan juga proses pembelajaran lebih menekankan pada isi yang ada di dalam buku. Contohnya seperti menghafal isi buku daripada mengajak siswa untuk berpikir kritis bersama. Sehingga keadaan pendidikan di Indonesia sekarang belum sampai pada pendidikan yang bermutu, unggul, kompetitif, dan relevan dengan apa yang dibutuhkan ketika hidup bermasyarakat. Sebenarnya, apa sih dari tujuan pendidikan itu? Jika menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya. Tetapi, kenyataannya, pendidikan di Indonesia ini terkesan memaksa siswa untuk belajar pelajaran yang bahkan siswa itu tidak sukai. Siswa dituntut untuk bisa menguasai semua pelajaran. Jadi, lebih menyamaratakan semua pelajar untuk bisa melakukan hal yang sama, bukannya membebaskan untuk melakukan apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan passionnya. Nah, hal itu berakibat dengan hilangnya passion dalam diri dan kreativitas yang semakin berkurang karena tidak diasah dan dibiarkan begitu saja. Solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu melahirkan insan-insan Indonesia yang sesuai dengan abad ke-21 harus dilakukan dimulai dari